Nanti kabarin dulu nih dulur. Oke, hari ini kita berada di mana Pak? Di Desa Adat Kemiren ya. Di sini kita juga bersama Pak Henry. Mantan Banyuwangi. Mantan Banyuwangi. Sama ada Pak Regi. Lulusan ya, mantan dan lulusan ya. Sama ada Pak Alex. Ada Pak Alex juga. Oke. Jadi hari ini kita melakukan reportase ya. Reportase untuk kegiatan manajemen di Jawa Timur 2019 dalam acara apa? Dalam acara Rapat Kinerja 2019. Ya. Mungkin kita di UP3 Banyuwangi akan mereportasekan kegiatan-kegiatan di UID Jawa Timur untuk Rapat Kerja tahun 2019 ini. Ini itu aja, ada yang mau menambahkan? Ya, untuk Banyuwangi sukses selalu ya. Amin. Semoga mengisi kerja terbaik juga tahun ini. Amin. Nyalain tidur, Pak. Iya, boleh. Thank you kalau Oke, terima kasih atas semangatnya dari Pak Henry dan teman-teman semua. Terus reportase kami. Anda sekarang posisi di Sanggar Genjarum, tepatnya di Desa Kemiren. Ketika tamu masuk ke areal sini, biasanya dipandu, disambut oleh barong. Jadi barong itu menurut kepercayaan masyarakat Osing di sini adalah pengejawantan dari nenek moyang mereka. Masuk ke areal di apa itu namanya, areal ini itu tampak sekali nuansa-nuansa Osing. Jadi terlihat kalau tamu datang sudah disambut barong, kemudian masuk ke ibu-ibu yang apa itu memainkan musik gedokan dari lesung itu. Areal ini tidak terlalu luas sebenarnya, tetapi nuansanya cukup lumayan bagus karena biasanya tamu bisa makan seperti gaya warung, kemudian minum kopi karena kopinya di sini itu disangrai dengan cara yang tradisional. Selamat malam Pak Rengki. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah sehat. Mas Rengki gimana? Sehat, Pak. Jaringan aman ya? Semangat ya. Saya tahu sedang itu. hujan lagi, Pak. Iya, tapi kan kita perjuangan itu namanya Pak Rengki. Dan saya yakin Mas Rengki bisa. Pak, kebetulan kan Pak Om di Banyuwangi nih, Pak. Kebetulan sekarang dari kantor distribusi dari UIN ada acara pelaksanaan macam di Banyuwangi. Tanggapan dari Pak Om terkait acara yang mau kita mulai ini seperti apa? Jadi pertanyaan pertama mungkin adalah kenapa di Banyuwangi kan? Nah, kenapa di Banyuwangi? Nah, jadi Banyuwangi ini adalah kota wisata yang sekarang sedang didorong pemerintah untuk bisa menjadi Bali berikutnya. Salah satunya Banyuwangi. Nah, kita turut membantu juga. Itu di satu hal. Yang lainnya adalah kita ingin juga bantuannya kita ini melistriki ke setiap tempat. Jadi bahkan di Banyuwangi pun kita akan mendorong pariwisata dengan listriknya. Itu yang kedua. Jadi kita ingin menunjukkan juga bahwa. Nah, yang ketiga ini adalah tema memang untuk kita ini mencapai excellent tahun 2019. Nah, harapan kita kan Banyuwangi sudah banyak terobosan-terobosan seperti di terobosan di Niaga. Jadi ini yang menjadi motivasi kepada teman-teman lain. Jadi sebenarnya Pak, kalau yang saya ambil garis besarnya, sebenarnya sedikit penghargaan buat Banyuwangi sih Pak. Ya tentu saja itu kebanggaan juga. Mudah-mudahan teman-teman Banyuwangi bisa menerima maksud dari Pak Bob yang tersirat dengan jelas. Betul. Supaya tetap semangat dan kalau bisa ke depan bisa lebih baik lagi. Ya, lebih bagus lagi dan sekarang sudah lebih bagus kan? Ya, lebih bagus ada teman-teman semua, teman-teman Pak Riki di sini. Mungkin Pak terakhir pesan-pesan buat teman-teman seluruh PLN UP3 Banyuwangi dan yang ada di PLN. Ya, tentu saja di dalam tahun 2019 ini kita akan tantangannya semakin besar. Tantangan yang perlu kita lanjutkan. Tantangan ini perlu kita lakukan dan perlu kita menangkan. Nah, satu-satunya yang harus kita lakukan adalah mari bersama-sama meningkatkan apa yang telah kita capai. Jangan cepat berpuas diri. Kedua, itu adalah paling penting melihat lingkungan. Apa kira-kira kebutuhan-kebutuhan baru, potensi-potensi baru, pangsa-pangsa pasar baru yang tumbuh.
Jadi kita harus proaktif. Kita harus menciptakan pasar baru. Nah, seperti kemarin kan sudah menciptakan pasar, bagaimana kita untuk buah naga pun membutuhkan listrik. Ya, buah naga pun membutuhkan listrik. Nah, kalau kita lihat lagi, pasti kita akan menemukan. Mungkin di sini kan banyak kopinya. Penggilingan kopi mungkin secara manual. Gimana kalau kita gunakan listrik aja gitu? Nah, kemudian kafe-kafenya kita listrikin. Nah, ini didukung oleh Mas Reki sebagai manajer bagian jaringan yang bertanggung jawab keandalan. Nah, ini harus mendukung bagaimana keandalan lebih ditingkatkan sehingga kepercayaan daripada masyarakat, pelanggan dan calon pelanggan sangat besar kepada PLN. Nah, yang ketiga itu tentu saja kita harus berubah mindset sekarang. Berubah mindset bahwa ternyata dari hari ke hari itu keinginan masyarakat, ekspektasi masyarakat itu selalu meningkat. Dan di era sekarang itu banyak disrupsinya. Disrupsi itu artinya ada suatu sistem yang mengganggu tiba-tiba sehingga proses bisnis, model bisnis itu berubah sangat cepat sehingga bisa membuat kita dalam tanda petik bisa mengganggu di dalam kelangsungan hidupnya. Nah, itu juga membuat kita harus berinovasi lagi, berkreativitas lagi, bagaimana bisa berjalan atau kata orang di Banyuwangi kan banyak surfingnya tuh. Bagaimana men-surfing di atas daripada kondisi disrupsi ini sehingga kita tetap sampai ke tujuan dengan selamat. Kalau Banyuwangi Pak, kita punya moto jualan. Nah, itu saya setuju, jualan. Oke. Selamat untuk Banyuwangi, tetap semangat dan tetap berjuang untuk membela PLN dan membuat PLN semakin jaya. Jadi ada dua hal, pertama itu jualan dan yang kedua jangan lupa menurunkan biaya pokok penyediaan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terus kali ini Pak. Mas. Iya, Balik. Oh. terima kasih guys. Mantap Pak. Mantap. Yes. Mantap. Terus sampai pagi.